Assalamualaikum wahai rakan roh, salam sinaro Tuhan muda, salam bakamo bukan sambut, membena bira ulu atika, membena bira ulu atika. Mulia jameran melampuan, mulia rakan mame suara, len prera blangan tu na kampung alasun umuda, dan prera na kampung alasun umuda, di kampung jiutin ku berangkat, entek kamuhan kenau nutuka, lagi mengkesun yang kata hajan, tak mengikan talo syedara, tak mengikan talo syedara. Balai Bahasa Provinsi Aceh didirikan pada tahun 1999 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 226 tahun 1999. Balai Bahasa merupakan unit pelaksana teknis pusat yang berada di Provinsi Aceh dan berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seiring dengan perubahan peraturan dan nomenklatur, Balai Bahasa memiliki tugas pokok melaksanakan pengkajian dan permasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Aceh. Terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Selamat siang. Kita akan membicarakan mungkin sedikit masalah persiapan kegiatan untuk pelatihan guru yang akan kita laksanakan di Kabupaten. Balai Bahasa Provinsi Aceh mempunyai visi yaitu terwujudnya lembaga penelitian yang unggul dan pusat informasi serta pelayanan yang prima di bidang kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Aceh. Saat ini Balai Bahasa Provinsi Aceh mempunyai tugas atas bidang pengkajian bahasa dan sastra, yaitu mengkaji, meneliti, serta pengajaran bahasa dan kesusastraan, sekaligus melakukan pendokumentasian naskah bahasa lama yang akan punah. Balai Bahasa juga sudah melakukan pemetaan bahasa yang dimulai sejak tahun 2008. Dan telah menyusun peta bahasa di Provinsi Aceh. Selain itu, Balai Bahasa juga sudah melakukan pemasyarakatan bahasa dan sastra dengan cara penyuluhan Gerakan Cinta Bahasa Indonesia.
uji kemahiran berbahasa Indonesia yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Dalam penelitian kami dulu, kami menganggap di Aceh itu ada 10 bahasa. Yang terbanyak pemakainya itu bahasa Aceh. Waktu itu lebih dari 2 juta penutur bahasa Aceh. Sudah itu ada bahasa Gayo. Tapi dulu bahasa Gayo tidak banyak penuturnya, tapi tersebar di seluruh daerah. Bahasa Gayo, lalu ada bahasa Tamiang, itu satu kabupaten sekarang. Lalu ada bahasa Alas, lalu ada bahasa Singkil, bahasa Jame, juga luas pemakaiannya, bahasa Simulu yang dulu kami sebut sebagai bahasa Simulul, lalu ada bahasa Lamame di Simulu Barat, lalu ada bahasa Pulau. Balai Bahasa Aceh dalam upayanya menyelamatkan bahasa-bahasa yang hampir punah itu dapat membuat kamus sederhana, sekurang-kurangnya ya untuk setiap bahasa satu kamus. Kemudian juga menulis karangan-karangan atau bacaan untuk anak-anak SD yang dalam bahasa daerah dimaksud. Dengan ada penginventarisasian bahasa, ada semua bahasa daerah ini ada kamusnya, nanti ada kecenderungan si anak merasa bahwa bahasa dia itu banyak dipakai. Jadi ada kecenderungan mereka akan kembali ke bahasa itu. Jadi untuk menulis kamus dan cerita dalam bahasa-bahasa daerah lain itu dimungkinkan oleh kekuatan pusat Balai Bahasa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Balai Bahasa Provinsi Aceh. Ada 2 agenda besar yang ingin saya bahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah sejalan dengan visi misi kantor kita, Balai Bahasa Provinsi Aceh, bahwa kita ingin menjadi visi kita itu menjadi lembaga penelitian yang unggul. Jadi sekali lagi, tolong kawan-kawan menyiapkan topik penelitian. Yang kedua, nanti dari topik penelitian ini, kalau bisa, kalau sudah kita sepakati, tolong teman-teman membuat usulan penelitian. Kita akan membahas proposal ini dalam satu seminar kecil nanti, supaya kawan-kawan yang menjadi peneliti bisa mendapatkan masukan dari tim pakar, juga saya dan kawan-kawan nanti akan memberikan sumbang saran. Ada pertanyaan tentang itu? Kalau tidak, waktu kita singkat, saya akan pindah ke pekan bahasa. Baik teman-teman, bahwa barangkali ada sebagian dari teman-teman itu yang menganggap apa pentingnya sebetulnya pekan bahasa dan pekan sastra itu. Bahwa di regional kita Sumatera ini kita harus bisa membina tali silaturahim antara para staf balai, kantor, para kepalanya dan para siswanya dan para gurunya sekalian. Dan untuk itu kita membina silaturahim itu dengan melakukan satu pekan yang besar, 1 minggu penuh gitu. Seluruhnya itu berisi lomba-lomba yang bertalian dengan kebahasaan. Kemudian yang satu lagi, 1 minggu lagi penuh, bertalian dengan lomba-lomba yang bertalian dengan kesastraan. Baik, ya. Terima kasih teman-teman. Balai Bahasa Provinsi Aceh juga memberikan fasilitas untuk proses pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra, yaitu dengan memberikan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, bengkel sastra, mengadakan festival musikalisasi puisi, lomba penulisan cerita pendek, lomba membaca naskah lama, serta lomba menulis dan membaca puisi.
Balai Bahasa Provinsi Aceh juga mempunyai perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Ada sekitar 4.000 judul buku yang mencakup bidang kebahasaan dan kesusastraan. Selain itu, Balai Bahasa juga melakukan pengembangan bahasa dalam bentuk kegiatan berupa pembuatan kaidah-kaidah bahasa, kamus bahasa daerah, dan lain-lain. Sehingga sampai saat ini ada 100 lebih daftar penelitian yang dimiliki Balai Bahasa Provinsi Aceh. Saya rasa Balai Bahasa ini terutama perpustakaannya sangat berperan bagi kami para mahasiswa, di mana juga kami dalam menyelesaikan tugas-tugas, kemudian juga dalam menyelesaikan tugas akhir itu banyak sekali buku yang bisa kami dapatkan di perpustakaan ini, terutama jurnal-jurnal yang mendukung atau menguatkan hasil penelitian kami. Balai Bahasa sangat membantu karena memang untuk bahasa Indonesia sendiri bukunya sangat atau referensinya itu sangat kurang di luar. Jadi kalau di sini dari buku, jurnal semuanya sangat lengkap. Jadi kami semua mahasiswa bahasa Indonesia lebih sering merujuk kalau untuk bahan-bahan itu ke sini daripada ke pustaka lain karena memang nggak lengkap di luar, lengkapnya di sini. Sadu kita, Sara kita, sadak kita, Satu kita, satu bahasa. Balai Bahasa Provinsi Aceh membangun bangsa melalui bahasa.